Tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar. Sudah pura-pura tidur, ngeyele luar biasa. Ilmunya banyak sih, tapi manfaatnya untuk masyarakat tidak banyak. Kadang-kadang hanya nambah masalah saja. Orang pintar itu harusnya problem solver. Tapi banyak orang pintar yang part of the problem. Bagian dari masalah. Lebih ngeri lagi banyak orang pintar yang troublemaker. Bikin masalah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ya ngaji filsafat kita malam hari ini. Baik, bismillah, malam hari ini kita belajar lagi dari beliau ya. Ini beberapa kali kita bahas tokoh ini karena saya melihat ada satu konsep yang menarik dari beliau yang berhubungan dengan puasa. Mahatma Gandhi. Oke, ini saya ambil dari beberapa tulisannya beliau ya. Ini sebelum puasa sebagai aktivisme. Jadi menurut Gandhi di beberapa tulisan beliau itu puasa itu hakikatnya 3 sebenarnya. Yang paling dasar. Yang pertama memurnikan atau menyucikan tubuh. Yang kedua menyucikan pikiran. Dan yang ketiga menyucikan jiwa. Ini kalau bahasanya Imam Ghazali terus ada awam, khawas, khawasul khawas. Jadi menyucikan tubuh itu puasa itu mungkin semacam aktivitas detox. Jadi membuang racun-racun, mengistirahatkan tubuh kita. Jadi ketika kita ngambil jeda untuk tidak makan, tidak minum, tubuh kita punya kesempatan untuk memulihkan diri, menyembuhkan kalau ada yang mungkin tidak beres. Mesin itu kan kalau dipakai terus tidak pernah dijeda ya rentan error, rentan hang, apalagi tubuh kita. Nah, puasa semacam detoxnya. Jadi pembersihan dari racun-racun, menyeimbangkan kembali tubuh kita. Ini yang pertama secara fisikal. Yang kedua secara pikiran. Secara pikiran, puasa sebenarnya melatih kita sederhananya mengendalikan diri. Jadi puasa membantu kita mengendalikan pikiran, meminimalisir cemas, gelisah, pikiran negatif, dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa, pikiran kita sudah tidak ngaco lagi, tidak kemana-mana melayang. Yang dipikir ya fokus ke diri kita yang sedang lapar. Diri kita yang sedang bersih-bersih. Nah, ini fokus kedua, puasa pikiran minggu lalu dijelaskan banyak itu oleh Sangsi. Jadi bagaimana kita dilatih untuk tidak egois, tidak memanjakan pikiran. Bagaimana kita bisa melampaui egoisme pikiran kita sendiri dalam puasa. Itu manfaat kedua. Manfaat ketiganya, hakikat puasa itu pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa itu menyadarkan jiwa kita untuk tidak terikat dengan apapun hal-hal duniawi.
Puasa menyadarkan kita, selama ini saya sering hidup itu takut nanti makan apa. Ternyata tidak makan juga bisa kok. Ini menenggang keterikatan. Ternyata sulit juga bisa kok saya tidak sadar, ternyata saya tangguh juga. Itu antara lain itu. Atau jiwa kita jadi sadar betapa banyak orang yang kurang mampu, perlu bantuan dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut memurnikan jiwa. Jadi menurut Gandhi saat kita puasa, tubuh fisik kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, jiwa kita dibersihkan. Beliau di salah satu tulisan beliau mengucapkan ini, saya tidak tahu teman-teman ada tidak 10 gejala itu. Yang kata Gandhi obatnya puasa. Jadi kata beliau begini, dari pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan saya katakan tanpa ragu, ini pengalaman ya dasarnya, jangan dibantah Pak, di ilmu kedokteran itu ya monggo. Ini pengalaman beliau sama teman-temannya. Jadi kata beliau, puasalah pertama jika Anda sembelit. Ya, paham ya sembelit apa? Jangan-jangan kalian ilmunya kelas tinggi, sembelit nggak tahu. Kalau kamu sudah sembelit, perutmu tidak nyaman sekali, sudah berhari-hari, coba puasa. Jangan-jangan itu karena terlalu penuh sampai sesak di dalam, tidak bisa keluar. Bikin space biar longgar. Yang kedua, jika Anda anemia, lemas, kurang darah. Yang ketiga, jika Anda demam, ngreges. Nah itu aneh ya. Tapi beliau ngalami sendiri kok. Jadi itu pengalaman beliau dan rekan-rekannya. Kalau demam coba puasa. Yang keempat kalau mengalami gangguan pencernaan. Kalau ini mungkin karena perutnya terlalu banyak diisi akhirnya ada gangguan pencernaan. Yang kelima jika sakit kepala, pusing. Yang keenam rematik. Yang ketujuh asam urat. Yang kedelapan, kalau ini mungkin sudah mulai mental ini, jika Anda gelisah dan marah. Paling tidak kalau marah itu kalian puasa, paling tidak kan tidak kuat ngomong keras-keras, tidak kuat ngamuk-ngamuk, wong lemes lagi puasa. Kemudian jika Anda depresi atau terlalu gembira sampai hilang kontrol, puasa. Kata beliau, dan Anda akan terhindar dari resep dokter dan obat paten. Ya, ini tips dari beliau. Ini kalau orang Jawa menyebutnya ilmu titen. Ilmu titen itu dasarnya pengalaman. Kalau yang kedokteran mungkin eksperimen, pengujian. Ini pengalaman saja, ya siapa tahu cocok. Kalau beliau dan teman-temannya cocok. Ya mungkin situasi tertentu, teman-teman yang punya penyakit tertentu ya tidak bisa universal menggunakan petunjuknya Gandhi ini. Tapi kalau beliau cocok. Ilmu titen itu kan kadang-kadang tidak ada di buku-buku. Kayak kalian bilang kalau di Jawa itu, wah ini hawanya kok agak sumuk gini ya, mungkin mau hujan. Itu kalian cari di buku fisika manapun tidak ada ciri-ciri mau hujan, itu sumuk. Ya, cuma memang gejalanya kita sering alami itu. Kalau sudah sumuk seperti level apa gitu, kemungkinan mau hujan. Ini yang orang Jawa ilmu titen. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang, kita lanjutkan. Baik, oke ya. Ini salah satu ilustrasi saja bagaimana puasa itu sesuatu yang penting untuk diri kita. Kalau ini rumus pertama tadi untuk fisik dan mental. Sebelum berjuang, kita lanjutkan. Terus beliau bilang begini, bagi beliau puasa itu adalah bagian dari keberadaan saya. Seperti mata. Oke ya, ini
Kalimat ini harus hati-hati membacanya. Saya bisa hidup tanpa mata misalnya, sebagaimana saya bisa hidup tanpa puasa. Jika mata berfungsi untuk dunia luar, puasa berfungsi untuk dunia batin. Maksud beliau begini loh. Mata kita ini kan sangat penting. Meskipun seandainya kita matanya terbatas atau sakit atau buta, ya kan tetap bisa hidup. Tapi kan dia sangat penting. Jadi hidup minus mata itu kan kita susutnya banyak, kurang banyak sudah. Kita tidak dapat melihat indahnya dunia ini. Ya tetap bisa hidup sih. Sama kayak kita hidup tanpa puasa. Tanpa puasa ya bisa hidup kita. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang hilang. Itu maksudnya quotes ini. Seperti mata, ya kita bisa hidup tanpa mata. Jadi kata beliau seperti halnya kita bisa hidup tanpa puasa. Tapi ada banyak hal penting yang hilang. Nah, jadi kalau mata untuk dunia luar, kalau puasa untuk dunia batin. Hari ini kan sering teman-teman yang Gen Z dituduh, dikritik, wah Gen Z itu lemah, mudah depresi, mudah galau. Coba kalian yang merasa begitu, latihan puasa untuk membereskan dunia batinnya. Tapi puasa yang serius ya, jangan puasa yang sekedar tidak makan, tidak minum. Nanti tidak makan, tidak minum tapi ngerokok. Tidak makan, tidak minum, tapi puasa yang serius, sampai ke pikiran, sampai ke batin. Kemarin yang detox pikiran seperti disangsi, atau pembersihan jiwa dari keterikatan dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalian akan menemukan sesuatu manfaat dalam hidup. Baik, di zaman dulu saya di pesantren sering sama Pak Yai diminta puasa. Di luar bulan Ramadan, puasa ini, puasa itu. Dalam budaya Jawa ada bahkan istilah puasa macam-macam. Ada poso mute, poso ngalong, poso ngerowot, poso macam-macam. Kalau beliau yang Hindu ada banyak. Orang Hindu itu ada beberapa puasa. Yang terkenal misalnya ada Karvachot. Karvachot itu puasanya istri agar suaminya selamat, sehat, sejahtera. Nanti ada namanya Ekadasi, puasa di hari ke-11 setiap bulan. Dan masih ada beberapa, ada puasa di waktu Dussehra. Dussehra itu puasa ketika untuk merayakan kemenangannya Rama atas Rahwana. Jadi nanti ada puasanya namanya Dussehra. Baik. Jadi puasa sangat penting untuk hidup kita. Sebagaimana mata, meskipun tanpa mata sebenarnya ya kita bisa hidup, tapi kualitas hidup kita jauh. Sebagaimana puasa, tanpa puasa kita bisa hidup, tapi mungkin kualitas hidup kita rendah. Kita lanjutkan, ini masih awal. Menurut Gandhi, puasa fisik yang tidak dibarengi puasa batin niscaya akan berujung pada kemunafikan dan bencana. Ini puasa fisik tapi tidak puasa batin. Itu kan berarti ada dua kubu dalam diri kita yang tidak sinkron jalannya. Nah, dua orientasi yang tidak sama itu kan seperti munafik. Luarnya kelihatan tirakat tapi dalamnya hura-hura. Nah, itu berarti puasa fisiknya, batinnya tidak puasa. Yo kayak kalian kadang-kadang kan puasa sih tapi itu lemes di atas kasur, akhirnya buka YouTube, buka TikTok yang begitu-begitu, buka itu batinnya tidak puasa. Nanti ngabuburit nunggu buka puasa sambil gibah di pinggir rel kereta misalnya, ya bodoh itu batinnya tidak puasa. Jadi
batinnya harus puasa. Biar diri kita tidak, kalau di versi Gandhi kategorinya tidak munafik. Yang satu jalan ke atas, yang satu jalan ke bawah. Kalau bisa ya sinkron. Fisiknya puasa, batinnya puasa, bahkan jiwanya puasa. Menurut beliau dilanjutkan, saya tahu bahwa sikap mental adalah segalanya. Sama seperti doa, mungkin hanya sekedar intonasi mekanis seperti burung. Puasa hanya sekedar siksaan mekanis terhadap daging. Keduanya tidak akan menyentuh jiwa. Jadi puasa kok hanya lahir saja, ndak, batinnya ndak ikut. Seperti kalau kita berdoa di mulut saja. Seperti burung yang berkicau. Ndak ada maknanya. Berdoa itu kan kita sedang berkomunikasi, meminta, memohon pada Tuhan. Tapi kalau hanya di mulut saja ya, rasanya kayak rekaman saja. Rasanya kayak burung saja yang bunyi, tidak ada maknanya. Kadang-kadang kan kita sering begitu, berdoa itu saking ngapale doa, sampai kita lupa kita itu minta apa. Pokoknya habis sholat, hamdan yuwafi ni'amahu terus sampai terus iki mau minta apa ya sama Allah, ndak tahu rutinnya begitu. Yang penting diawali sholawat akhirnya Robbana Atina gitu aja loh Pak. Itu Robbana Atina pun kita sering tidak menghayati apa sih yang kita minta. Hasanah itu apa? Kebaikan jenis apa yang kita minta pada Allah? Dunia hasanah dan akhirah hasanah. Apa jenis kebaikan yang berbeda antara dunia dan akhirat? Atau yang seperti apa? Kalian tidak pernah kan membahas sampai sedetil itu, pokoknya hasanah Pak. Jadi kita tidak sadar yang kita minta apa. Kita tidak tahu sedang berkomunikasi dengan siapa, pokoknya kita ngoceh saja. Kata Gandhi seperti burung. Nah, orang puasa itu kata beliau ya sama sih seperti itu. Seperti orang yang sekedar menyakiti dirinya. Kan ada hadis itu yang bilang berapa banyak orang puasa kamin so'imin laisalahu min siyamihi illal ju'wal atos. Berapa banyak orang puasa yang tidak dapat apa-apa selain lapar dan haus, selain menyakiti dirinya. Padahal tujuan puasa tidak di situ. Tunggu saja nanti sebentar lagi bulan Ramadan dalil-dalil itu keluar lagi. Ya, cuma tidak pernah kalian renungi. Ya, karena sudah terlalu rutin itu, jadi mengalir berjalan begitu saja. Baik, jadi ayo puasa lahir dan puasa batin. Jadi satu paket yang lengkap. Meskipun beliau terus bilang begini, meskipun saya menanggung rasa lapar dan banyak ketidaknyamanan lain karena berpuasa dengan gembira, jangan seorang pun membayangkan bahwa saya tidak menderita. Puasa-puasa ini dapat ditanggung hanya karena puasa itu diperintahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Dan kemampuan untuk menanggung rasa sakit juga berasal dari kekuatan itu. Jadi kata beliau begini, saya menyarankan banyak puasa, saya sendiri banyak puasa, tapi jangan dikira terus enak loh. Ya tetap saja namanya puasa tidak enak. Antara tidak makan dengan makan tetap enak makan. Jujur saja begitu, tidak usah gaya, wah biasa Pak saya puasa itu ya tetap. Kita kan sering gaya begitu. Padahal di antara hikmahnya puasa itu kita sadar betapa beratnya orang tidak mampu kan itu. Lah kalau kita tidak merasa berat sama sekali, kita tidak ketemu hikmah itu. Ya jujur saja ya berat lah, ngomong tidak makan, tidak minum pagi sampai sore, itu kan berat. Gandhi juga bilang, jangan dikira saya senang-senang, ya tetap berat. Cuma karena yang merentah itu dia, yang di atas, dan juga yang memberi kekuatan sehingga saya mampu puasa adalah juga dia yang di atas, maka puasa itu bisa kita maknai menggembirakan meskipun pahit. Jadi pahit kan tidak selalu menyedihkan. Banyak orang mencari pahit untuk obat.
Kayak jamu itu kan pahit dicari, tapi dalam rangka biar besok sehat. Sama, puasa itu tidak menyenangkan, tapi ini untuk obat. Apakah itu tubuh kita, pikiran kita, juga jiwa kita. Maka tidak usah terlalu banyak kalkulasi. Kalau mau pingin puasa, puasa saja. Insya Allah kuat kok. Wong kemarin 1 bulan kuat. Tahun lalu. Tapi kan ini sebentar lagi. Tahun ini kita puasa. Jadi minimal kita wajibnya saja Ramadan itu sudah luar biasa. Meskipun kalian sering bercita-cita. Sekali-sekali Senin Kemis, Pak. Sekali-kali ya berhenti di cita-cita biasanya. Coba kalian sendiri bikin rumus puasamu sendiri, tirakatmu sendiri. Temukan kemuliaan dari situ. Berat memang. Apalagi kalau kamu mengistiqomai, apalagi kalau kamu mengambil paket-paket berat. Paket 40 hari, paket Nabi Dawud, paket. Ayo. Senin Kemis ditambah 3 hari Ayamul Bid sudah berapa? 8 tambah 3, 11. Terus nanti apalagi kalau ada puasa sunnah apa gitu. Kalau kalian mau. Tantang dirimu ya. Latihan tirakat. Baik. Ya memang berat kata Gandhi, tapi tidak usah khawatir karena yang menyarankan dia yang maha kuasa, maha kuat, dan yang memberi kekuatan juga dia. Maka kita pasti mampu menanggung rasa sakit itu. Oke, ini masih konsep-konsep dasarnya, biar kita sadar dulu apa dan bagaimana puasa. Di salah satu quotes-nya, salah satu tulisan beliau menyebut begini. Puasa itu hanya dapat dilakukan oleh seorang pecinta. Bukan untuk memeras hak-hak, tetapi untuk memperbaikinya. Seperti ketika seorang anak berpuasa untuk seorang ayah yang peminum. Juga puasa saya di Bombay dan kemudian di Bardoli adalah seperti itu. Saya berpuasa untuk memperbaiki, katakanlah Jenderal Dyer, yang tidak hanya tidak mencintai saya, tapi juga menganggap dirinya musuh saya. Jadi ini ada Jenderal Dyer, ini Jenderal Inggris, yang itu terkenal sekali di peristiwa namanya pembantaian Amritsar. Ya, pembantaian Amritsar itu saat itu ada unjuk rasa, demo terhadap penjajah, sekitar 20 ribuan orang. Karena Jenderal Dyer ini merasa terancam, terus beliau memerintahkan ditembaki saja semua orang demo itu, tanpa peringatan. Korbannya 400-an orang, tewas, ribuan luka-luka saat itu. Dan itu yang kemudian Gandhi melakukan protes-protes, sampai kemudian Jenderal Dyer ini menganggap Gandhi musuh besarnya. Nah, di antara prosesnya Gandhi dengan puasa. Tapi seperti saya bilang tadi, puasa-puasa yang dilakukan oleh Gandhi termasuk untuk memprotes, itu sebenarnya dasarnya bukan kebencian, tapi cinta. Yang bisa puasa seperti ini, itu hanya orang-orang pecinta. Ya, beliau mencontohkan seperti seorang anak yang mempuasai bapaknya yang pemabuk. Ini bapak saya tiap hari mabuk, dinasehati mesti tidak didengar, wong saya cuma anak. Saya doakan saja sambil saya puasai. Nah, ini strateginya para pecinta puasa. Tapi nanti jangan kalian, wah kamu ngincer siapa tak posoni Itu di luar tanggung jawab saya ya kalau ada yang begitu. Tapi itu strategi untuk meluluhkan hati. Kadang-kadang kan kita sulit. Gimana ya caranya menyadarkan, gimana ya caranya biar dia jadi baik lagi. Dinasehati tidak bisa, diapain tidak bisa. Kita sering lupa jalan terakhir ini, didoakan, dipuasai. Puasa itu berarti bukan kok terus kita mempuasai dia begitu, tapi kita dengan puasa kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih dekat dengan Allah. Ketika kita lebih dekat dengan Allah, mintalah.
Jadi puasa kan termasuk tadi rumusnya bersih-bersih diri kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Kalau sudah bersih, lebih mudah menangkap isyarat ilham cahaya dari Allah. Lebih mudah kita berkomunikasi dengannya. Jadi kalian boleh, Pak, saya kok melihat berdasarkan medsos Indonesia ini kok tambah ruwet ya Pak, ya puasalah. Kamu mau tidak sekali-sekali puasa untuk Indonesia? Mendoakan bangsa kita, wong ini rumah kita semua. Nah, coba begitu, biar jadi anak baik. Baik ya, jadi ini rumus, kata beliau, puasa para pecinta yang bisa melakukannya. Lanjut. Meskipun begitu, Gandhi juga wanti-wanti, yo hati-hati. Seperti semua lembaga manusia, puasa dapat digunakan secara sah maupun tidak sah. Ya maksud beliau apa? Tadi kan kita contohnya yang baik-baik. Wah, saya ingin mencapai target itu terus saya puasa. Itu kan ya kalau pas target itu positif, alhamdulillah. Gimana kalau targetmu negatif? Pak, saya suka dengan pasangannya teman saya itu, Pak, tak puasainya ya. Nah, ini kan negatif. Jadi katakan dia sebagaimana semua lembaga manusia itu pasti ada yang ke arah positif atau ke arah negatif. Meskipun kata Gandhi, namun sebagai senjata yang hebat dalam gudang senjata satyagraha. Satyagraha itu salah satu ideologinya beliau, jalan kebenaran. Puasa tidak dapat ditinggalkan karena kemungkinan penyalahgunaannya. Jadi maksud beliau begini, ya pasti saja ada kelemahannya, ada titik negatifnya, misalnya kayak tadi kalian pakai itu hal yang negatif. Tapi ya tidak karena itu terus kalau gitu tidak usah puasa-puasaan lah, tidak begitu. Jadi ya mari kita pastikan ini digunakan untuk hal yang positif, tidak untuk hal yang negatif. Jangan karena ada kemungkinan 1-2 diselewengkan kemudian tidak kita pakai sama sekali. Itu sama kayak, Pak, saya tidak mau main medsos karena medsos sekarang isinya banyak rusaknya. Ya kalau ada rusaknya kan ya memang di antara efeknya itu. Tapi kan kita bisa pakai medsos tapi menghindari yang rusak-rusak. Jadi cara berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau ada indikasi negatif satu terus kita generalisir, sudahlah ditinggal saja. Tidak begitu, nanti kita kehilangan manfaatnya. Hanya karena satu kemungkinan negatif tidak kemudian harus ditinggalkan semuanya. Kata beliau begini, tidak dapat disangkal memang puasa itu punya sifat memaksa seperti yang dilakukan Gandhi, membuat orang terus jadi tidak enak, ingin menuruti yang dituntut. Puasa seperti itu bisa dilakukan oleh orang untuk mencapai tujuan yang egois. Puasa dilakukan untuk memeras uang dari seseorang atau memenuhi tujuan pribadi yang semacam itu. Dan itu sama saja dengan pemaksaan. Ya, kalau seperti itu namanya kekerasan. Saya akan dengan tegas mendukung perlawanan terhadap pengaruh yang tidak semestinya tersebut. Jadi kalau pemaksaan ya tidak memaksakan maunya misalnya. Dengan cara puasa. Ini bagi Gandhi ya tetap jenis kekerasan. Jadi meskipun begitu, puasanya jangan ditinggalkan. Saya tahu senjata puasa tidak bisa digunakan dengan mudah. Senjata ini bisa dengan mudah menimbulkan kekerasan kecuali jika digunakan oleh orang yang ahli dalam bidang ini. Jadi puasa itu dahsyat, tapi bisa juga disalahgunakan, maka perhatikan siapa yang menggunakannya. Misalnya, wah Ramadan saja tidak pernah puasa, sekarang tiba-tiba puasa untuk memprotes apa gitu. Itu kualitas dirinya, kualitas orangnya. Kenapa sih kalau Gandhi puasa semua orang gentar kemudian patuh pada tuntutannya? Karena Gandhinya.
kualifikasi beliau. Orang sadar seperti apa beliau. Kalau kita kan misalnya ada orang yang kita hormati marah, itu kan kita tidak enaknya luar biasa. Jadi orang yang kita sungkani, orang yang kita hargai, ternyata kemudian tidak berkenan, itu kan kita jadi tidak enak. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang orangnya mulia. Itulah tadi kenapa ya prasyarat penting orangnya dulu, siapa dulu. Dia harus beres dulu. Baik, jadi itu beberapa gambaran tentang bagaimana kita mengambil strategi puasa yang itu jenisnya anti kekerasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan keinginan kita. Ya kalau untuk tujuan-tujuan politik sosial yang besar ya bisa secara publik dengan banyak orang lain. Tapi kalau untuk kita sendiri, tujuan-tujuan individu tapi yang baik, ya bisa saja kita lakukan. Tadi saya sebut semacam tirakat dan lain sebagainya. Jangan lupa dasarnya tetap tadi ya, cinta pada manusia dan kemanusiaan. Karena memang yang dilakukan Gandhi ya memang tidak untuk dirinya. Beliau sudah selesai dengan dirinya. Itulah kenapa beliau dikenal sebagai Mahatma, orang yang jiwanya besar. Sayangnya kata beliau begini, a coward is incapable of exhibiting love. It is the prerogative of the brave. Orang yang pengecut itu tidak bisa menampakkan cinta. Cinta itu hak prerogatifnya orang-orang yang berani. Kenapa begitu? Karena dalam cinta orang tidak lagi menghitung apa keuntungannya, apa yang aku dapat, apa yang aku peroleh, kesenangan atau kebahagiaan apa yang aku raih dengan cinta ini. Tapi orang yang benar mencintai, itu yang jadi pertimbangannya adalah yang dia cintai. Kalau dia mencintai negaranya, ya dia mencari yang terbaik untuk negaranya, untuk bangsanya. Kalau dia mencintai sesamanya, ya dia memikirkan yang terbaik untuk sesamanya. Dan yang seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh para pengecut. Hanya pemberani yang bisa mencintai. Hari ini kita ketemu banyak orang yang asik sekali dalam membenci, asik sekali dalam mencaci. Ya itu memang makomnya mereka. Kalau versinya Gandhi, hanya para pemberani yang berani mencintai. Seperti saya bilang tadi ya, mencintai bukan berarti mengabaikan, bukan berarti membiarkan saja kejelekan yang dicintai, tapi tujuan hidup dia satu-satunya adalah kebaikan yang dicintai. Dan ini memang berat. Saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. Ya, latihan ya. Kenapa saya minta latihan? Karena hidup ini perlu cinta, perlu pengorbanan. Kalau kalian tidak mau berkorban sama sekali, kalian hanya memanjakan egomu saja, sulit kalian mencapai hal-hal besar dalam hidup. Hal besar itu biasanya bisa kalian capai dengan mau berkorban. Entah itu korban waktu, korban biaya, korban tenaga, tanpa harus memperhitungkan saya dapat apa, saya untung apa. Bayangkan beliau yang sudah susah payah berjuang bertahun-tahun dari puasa ke puasa, pada akhirnya hanya diakhiri hidupnya oleh seorang Qudsi. Tapi nama beliau sampai hari ini masih berkibar. Masih dikaji orang, dipelajari orang, diambil manfaat dari ilmunya. Ya, tergantung pilihanmu, kalian mau ada yang di atas apa di bawah, mau jadi the coward apa the brave.
orang-orang yang berani. Kita lanjutkan. Nah, ini hubungannya dengan puasa anti kekerasan tadi ya. Apa sih yang membuat puasanya Gandhi bisa sukses? Antara lain dari kegigihan beliau, ketekunan beliau. Kalau fisiknya sih beliau kelihatan seperti orang tua yang lemah pakai tongkat itu. Tapi kegigihan beliau luar biasa. Itulah kenapa beliau menyatakan kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Kekuatan datang dari kemauan yang gigih. Jadilah orang yang tekun, jadilah orang yang gigih, kalian akan berhasil. Dalam hal apapun. Jadi kita itu tergantung apa yang kita biasakan untuk diri kita. Tekunlah di hal apapun, kalian akan sukses. Baik, ini waktunya ya. Saya lanjutkan. Ini mungkin jika sindiran untuk kita. Anda hanya dapat membangunkan orang jika dia benar-benar tertidur. Tetapi usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika dia hanya pura-pura tidur. Ngerti maksudnya ya? Misalnya gini, ketika tadi saya ngomong, kalian harus peduli sesama dong. Perhatikan orang-orang menderita di sekelilingmu itu kan. Ini sebenarnya tidak baru. Sejak dulu kalian juga tahu kalau membantu orang tertindas itu sesuatu yang mulia. Tapi kenapa kok kalian masih belum menjalankannya? Kalian pura-pura tidak tahu. Kalau ketemu orang pura-pura seperti ini, dibangunkan seperti apapun ya tidak efektif. Kenapa? Wong sudah bangun. Orang itu kalau tidur bisa dibangunkan. Kalau pura-pura tidur tidak bisa dia dibangunkan. Wong dia sudah bangun sebenarnya. Kalau lupa diingatkan. Tapi kalau pura-pura lupa, gunanya apa diingatkan? Dia sudah ingat, cuma tidak mau saja menjalankan. Nah, kita sering posisinya orang yang pura-pura lupa dan pura-pura tidur tadi. Bukan berarti kita tidak tahu teori-teori yang baik, kebenarannya yang mana, sesuainya yang mana. Kita tahu. Cuma kita masih enggan melakukannya. Jadi diceramai siapapun, jawabannya wis tahu. Sudah pernah, sudah ngerti Pak. Tidak ada yang baru Pak yang disampaikan. Ini tidak masalah baru atau tidak baru. Yang sudah kalian jalankan yang mana? Yang sudah kalian hidupkan yang mana? Ini nanti kembali ke kutipan awal tadi. Orang yang sudah tahu mana baik, mana buruk, tapi tidak menghidupkannya, dishonest. Orang yang tidak jujur, orang yang munafik. Nah, ini mulai ngeri ya sampai sini. Wah, saya termasuk ini mungkin. Kalau kata dulu kita belajar filosof dari Brazil, Paulo Freire, beliau kan mengkategori kesadarannya orang itu ada 3. Ada magis, ada naif, ada kritis. Magis itu yang hanya ikut-ikutan saja. Tidak tahu ada masalah apa, pokoknya yang lain ke utara, saya ke utara, yang lain ke selatan, saya ke selatan. Kalau yang viral ini ya saya ikut ini, teman-teman kok maki-maki tokoh itu saya ikut-ikut maki-maki. Ini kesadaran magis. Ada kesadaran naif. Kesadaran naif itu sudah tahu itu jelek, sudah tahu itu baik, tapi tidak diimplementasikan. Jadi ini orang naif namanya. Sadar masalah, tapi tidak mau mencari solusinya. Banyak di antara kita yang masih berkategori naif. Koleksi pengetahuan kita itu bisa berbuku-buku di kepala kita. Tapi yang jalan kualitas hidup kita kok tidak meningkat-meningkat ya karena kita tidak menghidupkannya. Jadi kita seperti orang yang pura-pura tidur.
tidur. Pura-pura tidur itu metode membangunkan apapun tidak akan bangun. Kalau orang tidur beneran, itu bisa. Metode tertentu bisa dia bangun. Tapi orang pura-pura tidur, wong dia pura-pura, dipukuli pun dia pura-pura masih tidur. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk kategori orang yang pura-pura tidur. Yo, tertidur beneran maklum lah, mungkin karena banyak kesibukan lupa itu maksudnya. Tapi sebenarnya ingat sih, sebenarnya tahu sih, tapi males saja, enggan saja melakukan. Nah ini pura-pura tidur. Jadi kata Gandhi, usaha yang Anda lakukan tidak akan memberikan pengaruh apapun jika hanya pura-pura tidur. Ditambahi lagi, ditegaskan lagi dengan kalimat ini. Kata beliau, tidak ada hal yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar. Sudah pura-pura tidur, ngeyele luar biasa. Ilmunya banyak sih, tapi manfaatnya untuk masyarakat tidak banyak. Kadang-kadang hanya nambah masalah saja. Orang pinter itu harusnya problem solver. Tapi banyak orang pinter yang part of the problem. Bagian dari masalah. Lebih ngeri lagi banyak orang pinter yang troublemaker. Bikin masalah saja. Dunia tentram-tentram, dia bikin konsep, bikin teori, bikin pernyataan, terus jadi ruwet, jadi kacau. Nah, Gandhi juga capek saya lihat orang-orang pinter itu. Ngeyelnya luar biasa. Karena dia pinter, salah pun dia bisa nyari argumen agar tetap benar. Karena dia pinter, dia bisa punya 1001 dalih, 1001 alasan untuk keburukan yang sedang dia lakukan. Dan itu, kata Gandhi, tidak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup saya selain melihat kerasnya hati orang-orang terpelajar, orang-orang pinter. Ya tapi kalian tenang sajalah, kali ini kan tidak termasuk itu. Ya, jadi kalau yang ini kalian bisa. Alhamdulillah saya tidak kok Pak. Maksudnya bukan tidak keras hati, tidak pinternya. Saya tidak termasuk itu. Oke, masih ada waktu satu lagi. Ini kalau kalian kuat ya, yang tidak kuat latihan. Kata beliau, setiap kali bangun pagi, kalau berani buat tekad seperti ini. Aku tidak takut siapapun di bumi. Aku hanya takut kepada Tuhan. Aku tidak akan menaruh dendam kepada siapapun. Aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan dari siapapun. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku akan menanggung semua penderitaan. Jadi kalau tiap pagi kita declare ini, kita akan jadi orang yang the brave tadi, orang-orang pemberani. Aku tidak takut pada siapapun di bumi. Apapun dan siapapun di bumi levelnya hanya makhluk ciptaan Allah dan kita semua setara. Yang aku takuti hanya Tuhan saja, hanya Allah saja. Dan aku tidak menaruh dendam pada siapapun. Tidak ada gunanya dendam apalagi kekerasan. Meskipun begitu, aku tidak akan tunduk pada ketidakadilan. Jadi kalau kalian melakukan ketidakadilan ya akan aku lawan. Meskipun caraku melawan tidak dengan cara yang jelek, tidak dengan cara kekerasan. Aku akan menaklukkan ketidakbenaran dengan kebenaran. Jadi yang salah aku luruskan tapi dengan kebenaran. Tidak dengan salah yang lain. Temanmu salah, kamu luruskan dengan cara maki-maki. Makian itu sesuatu kan yang tidak etis, tidak benar. Ketika ketidakbenaran ditemukan dengan ketidakbenaran, ya minus kali minus.
Jadi akhirnya meledak ketidakbenarannya. Kamu menganggapnya baik-baik saja, plus saja. Dan dalam melawan ketidakbenaran, aku siap menanggung semua penderitaan. Mungkin pahit, mungkin berat, tapi ya itulah resikonya melawan ketidakbenaran. Itulah kenapa beliau itu meskipun kecil, profilnya kurus, kelihatan lemah, tapi dayanya luar biasa. Dengan puasanya saja, tidak ada yang bisa melawan beliau. Semua tuntutan beliau dipenuhi. Karena apa? Satyagraha. Beliau ada di jalan kebenaran. Itu yang membuat beliau powerful. Tapi kalau kita menuju kebenaran dengan jalan yang tidak benar, ya sebenarnya kita sedang melemahkan kebenaran itu sendiri.